Halo para rebahaner dimanapun berada, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Bangkitnya Sang Alkemis episode ketiga. Oke, lanjut. 3 hari telah berlalu, kita akan dibawa ke sebuah arena. Genderang dipukul, pertandingan besar akan segera dilaksanakan. Pemenangnya akan mendapatkan gelar Master Clan. Pertandingan akan didampingi oleh Tetua Agung. Dia pun berterima kasih kepada para tamu yang telah hadir, karena merekalah yang akan menjadi saksi pertandingan besar kali ini. Sedangkan Shen Xiang tampak khawatir terhadap keselamatan ayahnya karena menurutnya pertandingan ini tidak adil. Ayahnya tak peduli karena pertarungan ini tetap harus dilakukan. Pertarungan pun langsung dimulai antara Shen Tiahu dan adik ketiganya. Dalam pertarungan tersebut terlihat jelas bahwa Shen Tiahu dapat dengan mudah menghindari serangan dari lawannya, meskipun lawannya menggunakan beberapa trik. Shen Tiahu yang ingin segera mengakhiri pertarungan pun menggunakan teknik kutukan harimau andalannya. Shen Tiahu melancarkan beberapa pukulan yang telak di tubuh lawannya, sedangkan lawannya hanya bisa pasrah tak bisa menghindari. Di saat Shen Tiahu lengah, musuhnya melemparkan jimat dari klan iblis. Shen Tiahu berusaha menahannya, namun kekuatan senjata itu terlalu besar sehingga Shen Tiahu tak mampu menahannya dan senjata itu pun menembus tubuhnya. Semua orang terkejut. Shen Xiang dan yang lainnya turun ke arena. Karena tindakan tersebut telah melanggar peraturan, pertandingan dihentikan dan ayah Shen Xiang lah yang menjadi pemenangnya. Tetua Agung pun berjanji akan mencari tahu asal-usul senjata iblis tersebut. Sedangkan Shen meminta adiknya agar tetap tenang karena ia akan menjamin keselamatannya setelah ia menjadi Master Clan. Namun ia malah menghapus nadi spiritual adiknya dan membunuhnya. Shen meminta agar pertarungan dilanjutkan. Shen Xiang yang khawatir terhadap ayahnya pun berusaha menghalangi. Namun aturan tetaplah aturan. Pertarungan harus dilanjutkan meskipun ayahnya terluka parah akibat senjata iblis. Dia pun meminta Shen Xiang menjauh dari arena. Ayah Shen Xiang kemudian mengeluarkan kekuatan andalannya, namun gagal. Beberapa kali dilakukan tetap saja gagal. Itu disebabkan lukanya yang semakin parah hingga dia terjatuh tak berdaya. Shen Xiang sangat khawatir melihat kondisi ayahnya. Ia pun hanya bisa menangis. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ayahnya dan mewakilinya dalam pertarungan ini. Semua orang terkejut, keputusannya terlalu gila karena dia masih dalam tingkat material tingkat 3. Tak menunggu lama, pamannya langsung menyerang menggunakan senjata es. Perbedaan kekuatan antara mereka sangatlah besar. Shen Xiang berusaha menghindari serangan itu menggunakan cakar naga hijau miliknya, yang membuat semua orang semakin terkejut. Namun pertarungan itu semakin sulit. Berbagai serangan mengarah kepadanya. Ia terus menghindari serangan itu. Namun ia terus melawan untuk membela ayahnya. Serangan yang diterima terus bertambah. Akhirnya tubuhnya terkena senjata es. Tetapi ia tidak menyerah meskipun tubuhnya terluka parah. Semua orang khawatir melihat keadaannya. Ia diminta berhenti karena jika tidak ia bisa mati. Namun ia bersikeras membalaskan dendam ayahnya. Apalagi musuhnya menggunakan cara curang. Ia kembali mencoba menyerang tetapi masih belum cukup kuat. Setiap serangan yang datang kembali melukainya.
Musuhnya semakin serius dan menyiapkan serangan yang mematikan. Ia mencoba menahan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Mustahil ia menang. Shen Xiang mencoba melakukan serangan balasan, namun kembali terpental. Sampai akhirnya pada puncak keputusasaan sebuah fenomena terjadi. Dari tubuhnya muncul sebuah fenomena aneh yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketika ia tidak sadarkan diri, diperlihatkan suatu kekuatan yang sangat besar. Sumeyo menyerahkan dirinya dan kekuatannya pada Shen Xiang agar dia bisa hidup dan terus menjaga saudaranya, yaitu Bai Yoyo. Aura mengerikan keluar dari tubuh Shen Xiang. Kini dia mempunyai kekuatan dewa. Dan berakhirlah episode kali ini. Tentunya akan bersambung di episode selanjutnya. Sampai jumpa.